paspor saya sama Kan sambil makan ya, Iya. soalnya kebetulan waktu makan siang. Kenapa sayang? kan gini, aku kan dikasih majikan. Pertama saya kerja di Typo. 1 tahun 3 bulan. Lah saya di Intermenit. 1 tahun 4 bulan. Di Intermenit. Nah, setelah di Intermenit itu saya ini carilah majikan. Dikenalin sama kawan saya dari agensi di Mongkok. Tapi ya sekarang sih dia tanggung jawab, aku tinggal di rumah dia juga sekarang sih ya. Dia udah ngenalin saya majikan 2 kali. Pertama saya baru di Intermenit tanggal 25 bulan 7. Tanggal 25 bulan 7 2022. Nah, setelah di Intermenit itu saya di Intermenit juga udah sore lah waktu itu. Udah sore dalam keadaan saya banyak baju. Saya bilang sama si Uce saya, si Uce, kamu kalau memang nggak suka sama saya, antarlah saya ke agensi. Agensi saya dulu di Mongkok, di Typo. Ini agen saya yang dulu itu. Mami. Terus? Pokoknya agennya agen Wingpai lah. Jangan nyebut namanya, Mbak. Iya. Soalnya di YouTube. Terus? Di agensi sana, udah itu agensi bilang, kamu pergilah dari agen lain, kata dia. Oke. Dia nggak tanggung jawab juga karena dia renovasi. Agennya dia bilang gitu. Tapi saya nggak tahu kalau dia ada fungsi lainnya, saya nggak tahu ya. Nah, setelah itu saya pergilah cari majikan lagi. Dia udah bayar semuanya lah, uang libur saya yang 1 tahun berapa, 1.000 berapa lebih gitu. Ngasih tiket juga, saya sebelum saya dapat majikan dia belum ngasih aku tiket waktu itu, uang tiket. Nah, ini ngomongnya, yuk yang fungsin lah cari majikan dulu, nanti kalau kamu nggak jadi pulang saya kasih kamu duit. Jadi ngasih 3.000 waktu itu, saya oke lah. Saya dikasih uang 3.000, oke mau. Nah, setelah itu tuh aku sama temanku itu baju saya larikan ke Typo lah, semua penitipan barang itu ditaruh di sana karena saya dalam keadaan banyak waktu barang. kerja diusir saya sama majikan itu. Pertamanya diusir gini, saya lah, saya pangku ngale jauh lah katanya. Tapi dia ngusir saya itu udah berkali-kali, dari aku 1 bulan aku tahankan. Udah, aku tidak menjelekkan majikan sih ya, karena saya bertahan. Nah, setelah itu saya di Intermenit tanggal 25 bulan 7. Nah, setelah itu saya dalam keadaan sore, saya minta tolong sama teman-teman saya yang di Hongkong sini. Katanya, nanti pergi aja ke Junwan. Banyak agent. Pergilah saya, tinggalinlah barang saya semua di Typo, di tempat penitipan. Taruhlah dulu 2 bulan di sana nitip. Nah, setelah udah saya bayar semua, saya cuma hanya baju, ada lengket di baju di badan aja. Sampai celana dalam BH pun saya nggak ada bawa. Yang saya bawa cuma hanya buku Intermenitan, paspor dan segala macam saya. Itu nyawa saya, sama KTP saya. Dengan duit yang dikasih sama majikan itu. Dengan saya sedihnya, Cece. Lah udah sedih itu, Cece. Saya sampai Junwan itu nggak tahu mau tinggal di mana. Setelah itu saya pergi sana, cari sama teman-teman saya di mana yang ada kosan. Saya tinggal di kosan itu karena agen yang di Typo itu direnovasi. Nah, setelah itu saya dikenalin agen di sini, di Jolly Helper. Jangan menyebut namanya, Mbak. Dikenalin lah. Ada agen lain. Dikenalin sama agen lain. Terus? Jadi kata kawanku bilang, Mbak, sabar, nanti kamu ke situ besok interview. Pergilah aku di situ ya. 1-2 hari aku interview. Nggak ada interview, tapi aku udah buat biodata di situ. Saya tunggu Mbak Yu, Caca Yumi. Aku tunggu 2 hari nggak ada interview. Jadi saya panggil kawan saya yang satu biasa libur bareng itu. Teteh, saya bilang, dia orang Sunda, satu kampung dengan saya. Teteh, saya di Intermenit, saya gimana nasib saya? Saya di sini udah banyak masalah, begini harus yang saya harus saya tanggung jawabkan, dan keluarga saya bagaimana? Sudah suami saya nggak kerja, anakku sama sekolah kan. Terus kata dia, ayo nanti saya anterin kamu. Saya bilang gitu, ayo anterin kamu, saya bawa kamu ke agen saya. Yuk pergi ke Mongkok, diantar lah dia sama agen saya, sama kawan saya. Dikenalin lah satu majikan.
kalau nggak salah itu tanggal 26, 27 lah. 26, 27 bulan? Bulan 7 juga. Bulan 7 juga. Iya. Bulan, seingat saya tanggal 27. Tanggal 29 tanda tangan majikan kontrak. Nah, setelah itu saya dikenalin kawan saya tanggal 26 ke Mongkok, agent Mongkok. Lah, udah dikenalin sama majikan. Oke. Lah, majikan itu ketemu sama saya pas itu hari Rabu lah, hari Rabu. Iya, tanggal 28. Tanggal 28. Soalnya waktu dia tanda tangan kontrak Cimeng aku tanggal 29 bulan 7. Itu majikan di Kinsiwai. Lah, tanda tangan kontrak itu tanggal 29 bulan 7. Lah, ketemu sama saya itu dia interviewnya tuh tanggal 28. Oke. 28. Hari Kamis. Lah, hari Jumatnya dia tanda tangan. Lah, kalau tanggal 26 saya masih di kosan sini di Junuan. Terus aku bilang sama teman saya, nggak apa-apa Narti, nggak apa-apa, kamu tanda tangan aja. Udahlah, tanda tangan. Anaknya 3. Dada Singsang kerja. Ini masak 3 kali satu hari. Sarapan juga masak, siang juga masak, malam juga masak. Tapi saya mau sowah. Gaji walaupun 4.630 nggak apa-apa. Oke lah, lapar malam. Terus udahlah. Nah, setelah itu saya Yuni, aku sih ngomong yang apa adanya, curhat dengan sehati yang saya rasakan. Saya tidak menutupi, saya tidak bohong. Nah, setelah itu tanggal 1-nya aku disikung. Bekerja sebelum bisa turun. Ya, Oke. kerja di sana. Terus? Kerja di sana itu katanya disikung. Kalau saya disikung itu minimal 3 hari atau seminggu gitu ya. Berarti saya di sana dipekerjakan part-time lah. Ya. Tapi saya nggak ngerti kalau majikan yang dulu-dulu sebelumnya itu, saya nggak pernah disikung seperti itu. Saya paling cari part-time di luar. Nah, agent ini memperkenalkan saya, ya saya tidak menjelekan dia juga enggak. Kan? Ini cuma hanya curhat ya, saya bukan saya melaporkan dia juga enggak. Terus? Saya mana tahu Ceko Yuni bisa bantu saya. Saya carikan majikan di sini nggak pulang, nggak apa-apa. Pulang ya minggu bisa di Indonesia ya nggak masalah. Nah, setelah itu saya bekerja lah di sana. Di rumah majikan itu masuk bulan 1 tanggal 2 bulan 8 tanggal 1. Bulan 8 tanggal 1 part time. Di sana. Terus? Tapi tanda tangannya 29 bulan 7. Tanda tangan kontrak lah, sen lah, gini. Tapi majikannya memang nggak banyak ngomong, cuma ngeliat interview sama saya malamnya, tanggal 28-nya. Besoknya tuh ketemu saya di agent. Nah, ketemu saya di agent, langsung dia sore jam 3 katanya jemput ketemu saya, terus dia langsung sih. Mbak teman duduk di sana biar nggak milih, di sini. Terus? Udah itu Cimeng lah tanggal 29 itu ya. Setelah Cimeng itu udahlah saya pulang. Pulang Bang. Ya Mbak, sini. Terus? Udah Cimeng itu ya pulanglah saya ke sana. Siang Kateh. Siang sayang. Saya nggak libur nemenin ke sini. Ngapain kamu ya? Mau tanya, Tanya apa? mau cari majikan juga sih. Kan majikanku yang nenekku meninggal itu waktu itu kan aku udah sama Kateh. Lah majikanku sekarang dikasih saran sama agent, katanya aku mau di-extend visa. Nggak bisa. Yang mati kan yang tanda tangan toh? Enggak, yang tanda tangan majikanku sendiri. Oh, yuk, terus? Terus kata agentku disaranin suruh extend visa karena aku mau pulang bulan 4 gitu. Katanya agentku kasih kesempatan bulan 4 cuti 2 bulan gitu. Tapi kan habis kontrakku bulan 2, tanggal 2. Terus apakah bisa extend visa itu pulang Indonesia? Ya nggak bisa, visanya turun. Kamu kan nggak ada hubungan lagi sama dia, kan nggak ada kontrak udah. Ngapain kamu pulang Indonesia terus cari majikan lagi apa ya? Majikan itu aku juga nggak tahu kan, sebenarnya aku mau cari majikan. Nah, terus agentku narani majikan seperti itu. Ya tergantung kamu mau apa enggak. Aku nggak mau lah. Nggak mau ya nggak usah. Aku takutnya nanti kalau maafan nggak bisa kesini Maafan kamu, lagi. maafan di kamunya. Iya. Intinya nggak usah loh. Iya.
minggu aku cari mas. Iya, makanya sulit. Kapan kamu libur? Aku hari Minggu libur. Hari Minggu aja ke sini. Sama. Sekarang kan kamu buru-buru lah. Enggak sih? Enggak Aku sih. udah izin majikan. Soalnya aku lagi ngobrol sama dia. Oh ya? Nah. Oh ya udah. Yang penting aku udah tanya, kan aku udah tenang kalau belum. Nggak usah extend lah. Habisnya kalau telepon nggak diangkat lagi. Lah iya, langsung lari ke sini. Iya, aku Izin juga majikan kan sering dari Wanjai antar makanan buat majikan langsung aku izin mau pergi buat. Oh, ya wes. Ada waktu duduk sebentar aja tak. Ada ono masalah soalnya. Sama. Duduk sebentar ya, sebentar ya. Aku lagi makan yang cepet-cepet ada aja. Terus Lah, setelah kamu tanggal 1 bulan 8 kerja terus? nah, bulan 1 tanggal 28 itu kan tanggal 1 bulan 8 itu kerja lah sama dia. Ya saya oke lah, namanya kita belum turun di situ, aku diem lah di situ. Terus? Saya libur ya disuruh libur ya libur lah, pergi aku. Terus? Seperti kita kerja di rumah majikan udah seperti turun kita gitu lah. Libur ya libur. Terus? Cuman kalau libur itu dia ngasih saya suruh pulangnya jam 9 malam. Terus? Tapi nanti kalau pulang libur kamu tolong cucikan piring kata dia. Itu Wajar lah. cucikan piring baru kamu tidur. Oke lah, saya iya karena saya ngiyain oke. Udah. Setelah udah 1 bulan di situ terima gaji lah 1 bulan ya. Oke lah 4.360. Lah udah jalan ke bulan 9-nya. Kan bulan 9 tanggal 3 berarti kan 1 bulan toh. Dia gaji aku tanggal 3 bulan 9. Tanggal gaji saya bulan 9 tanggal 4. Nah, itu kan udah lebih dari 3 hari lah. Lah setelah itu berjalan lah dari bulan 9 dari bulan 8 ke bulan 9. Lah setelah itu tanggal 18 kan libur 2 minggu pertamanya aku tanggal 4 libur. Bulan 9. Dia nggak habis ngasih gaji aku malamnya. Nah, nggak libur. Terus libur lagi. Kan waktu itu makan kue bulan itu tanggal 11 ya. Saya Yuni. Tanggal 11 bulan 9 toh. Terus? Makan kue bulan. Dia bilang gini sama saya. Saya sắp nhất hộ á, lấy mình xài phong cả là vì ok là mua màn thầy hả mày khỏi phải chỉnh ngon mà gắn dù là có gì khỏi pengo cima kan Jule udahlah nggak libur lah besoknya malamnya kan banyak orang dari keluarga Cina itu pada datang sini makan lebih dari 30 orang pesta saya tidur jam berapa? Jam 2 udahlah nggak apa-apa dia pun dia juga nggak ada misalnya ngasih aku angpau tuh aku nggak berharap kalau ngasih ya itu rezekiku nggak ngasih aku nggak minta setelah itu udah lah besoknya malamnya dia ngomong gini leh hoi lah diniat pongkala hoi sama dia bilang gitu tanggal 12-nya aku libur suruh libur nanti kamu libur nggak apa-apa libur aja besok kan hari merah katanya ini apa kalau tanggal merah bahasa Cina-nya apa itu Hongseka mau nene pongkala le pongkala hungsik lah mau nene kauke goge lah gitu terus udah itu kayak gitu dia ngomong kayak gitu udah setelah aku tanggal 12-nya libur terus 18-nya itu kan minggu lagi jatuhlah lah dia bilang gini sama saya hari Sabtunya tanggal 17-nya點樣咧？我想講嘢俾你聽啊！你送佢出去放假，叫我先啊，問我啊，起身嘅點鐘你出去咁kayak gitu dia ngomong kayak gitu sama好啊Tatai好ah terus aku pagi itu bangun jam 6 anaknya bangun hah kok kuncu di sana kayak pongka mah aku udah nggak ada sih kalau mau libur nggak ada tolong dia nggak ada cuman saya mandilah pagi jam 6 terus dia bangun juga terus ngomong-ngomong gini Cece lấy mình chạy bóng ca la lấy chọc ye la cháu lấy pan oke pan fungsi cháu ye itu chop ye chop ye lah lấy cháu lấy pan oke pan fungsi ya terus ya mau xong mắn lẹ mau phải lấy chút lòng á ditulisnya berapa hari dari tanggal 1 bulan 9 18 hari dia kasih aku 3.000 terus 3.000 dolar terus bilang katanya nhiều mua saya lah dia gitu dia padahal nggak banyak ngomong diem tapi
udah seperti itu, terus aku telepon agenku, Miss, kok aku disuruh pulang sama majikan, katanya suruh saya kembali ke agen. Kenapa? Apa dia nggak mau saya? Kan saya sudah tanda tangan kontrak, saya kan sudah di rumah dia, berarti kan dia udah ngejeng saya. Udah, kamu pulang aja. Agennya sih nggak marah. Udah, kamu pulang aja, masih punya kesempatan lagi kok, kata dia gitu. Kamu masih bisa dapat majikan lagi kok, katanya gitu. Dia udah ngomong ke saya, dia nggak mau kamu, katanya. Dia nggak ngomong masalah tentang kekomplainan saya. Baru saya pulang ke rumah dia, baru dia nggak ngomong saya bla 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 gitu. Terus aku udah sambil nangis, aku tetes air mata. Ya Allah, kenapa kok setega itu? Kalau dia nggak mau saya, seharusnya kan jangan saya disuruh rumah dia kerja terus aku dikempulangin, gue bilang gitu. Saya kan selama di Hongkong ini saya nggak pernah saya disikung kayak itu. Saya dulu agensinya kan Megasi ya dulu. Mbak, jangan menyebutin nama siapapun. Kamu mulai tadi nyebutin nama kantor. Jangan pernah menyebutin nama siapapun. Nah, terus? Nah, setelah itu kan aku udah pulanglah dengan saya sedih. Barang saya juga banyak lah, karena saya setiap minggu aku ambil baju bawa ke sana, setiap minggu aku bawa ke sana. Terus katanya, saya tahu, saya engkau saya lah, oke lah, katanya gitu. Majikannya ngomong saya, pan oke lah, pan fungsi lah, mungkin lah, kata dia gitu, oke. Ya udah, engkau saya dadai, gitu. Terus aku mau bawa baju yang lainnya, kopernya itu nggak cukup, berat kali. Jadi dia nolong saya, mulisi ya dadai, yang lain我唔夠力啊！呢啲好多嘢啊，我好重啊，可以兩支，可以唔可以？我搬你陣間我搬去到芒果，陣間我過嚟攞呢個一個嗰啲行李箱我可以唔可以？唔係唔可以，我想出去捉雞佢咁樣講。係啦，OK啦，好啊，點樣啊，太太？陣間我帶你agency，我帶你到。lagi lah ye pepan hoy. Jadi oke lah saya. Nah udahlah saya pulang ke rumah agen. Agen ngomong, majikan kamu nggak mau kamu. Alasannya? Monine katanya saya banyak ngomong. Terus? Tapi seingatnya saya dia itu ngelihat saya nyuci piring airnya ngotor nggak di. Maksudnya kan kita kalau nyuci piring kalau kita mau bersih kan kadang airnya gini gitu kan. Maksudnya dia itu dimatikan, tapi kan kita kadang cuci piring itu kan kalau masih ada sai kicinya kan masih licin-licin, jadi kan harus dikini-kiniin gitu kan, terus dikucut gitu. Dia nggak suka, monine mahal. Oke, monine aku satu kali ngebantah dia, nggak mau dengar dia ngomong. 2 kali katanya nggak mau dengar. Dia komplain ke agent katanya saya banyak ngomong. Terus katanya muka saya tuh kalau ngelihat majikan katanya saya ngeledekin dia katanya. Kalau misalnya kalau disuruh nyuci apa-apa bilang kamu yang nggak dadai, kamu yang nggak kemyong, ini katanya saya ngomong begitu banyak. Terus? Dia komplainnya seperti itu ke majikan itu. Terus? Ya itu dia ngomong seperti itu. Sudah itu dia ngomong gini sama saya. Oke, kamu nggak apa-apa, nanti saya kasih kamu majikan lagi. Nah, saya pergilah cari majikan lagi ya. Dikasihlah nenek satu. Di Tak Mongkok juga bagian daerah situ, dimana itu Akai Lokai lah daerah situlah. Lah terus ya dikenalin majikan, dibawa ke rumah dia, bawa ke sana lah sama dada-dada dibawa. Neneknya suka nengok saya. Cece, ngos kamu lele coyle, oke yuk dia kong sama. Cece ho cungi le ya, katanya baik-baik lah neneknya ngomong. Jadi aku bilang, oh saya buko yung ngoa. Terus kan jule佢咁樣講，咧要隔睇可以夜晚唔使返屋企，你瞓覺婆屋企唔使啦，前日可以啦。Terus itu agennya ngomong, nggak usah lah bobo, besok aja kata sekalian bawa barangnya katanya. Terus hari itu juga dikenalin aku tanggal 18. Baru aku keluar dari Tin Siwai. Dikenalin itu majikan nenek itu sama. Nah, setelah dikenalin itu majikan itu, terus dia besoknya tanggal 19-nya itu dia tanda tangan sama saya. Ini dia langsung suka. Nah, terus udah tanda tangan.
kamu mau nggak sama dia? Ya udahlah, nggak apa-apa, Singsang, karena kan satu orang neneknya, anaknya semua nggak ada tinggal di situ. Terus? Di situ tinggal rumahnya besar, tapi satu nenek aja. Dia umurnya 85 neneknya. 3 kamar di situ. Aku kamar sendiri, dia kamar sendiri. Ada 2 kamar yang nggak ada yang pakai. Pokoknya gede lah pokoknya. Sendiri sudah. Ya paling ngurusin neneknya aja sambil nemenin dia, ngurus-ngurus dia. Nah setelah itu kalau libur disuruhnya 2 minggu sekali, oke 2 minggu sekali. Why? Nurut. Why? Ai hả? Hả? Cái tàu hỏa kok. Orang aku mau lihat majikan, aku nunggu surat keputusan ini. Oh ya, ya. Ngomongnya jalan nanti. Cái đó arrow. Pak, tanya sama Ya. saya ini. Yi. Nhất liền. Nanti aku Yi tanya chất dia, lục. dia kata, Hai đó, opong lại bạn hả? Cái gì đó? Chị đó. Bye bye. Terus? Terus udah dikenalin dia, cek 1 bulan lah ya. Kerja lah gitu. Kata agennya gini, hoi lah bobo, dingin hoi kung lah katanya. Terus kata anaknya yang perempuan itu, anaknya yang waktu tanda tangan kan ada anak yang perempuan yang gede itu, perawan tua itu, Tai Siu Chen namanya itu. Nah, anaknya yang bilang gini, mami ya, le koi le, mecut pisah hoi meh katanya. Terus agennya ngomong, hoi mungkin lah katanya, ya koi tanggal oke lah katanya. Saya nurut lah, Cece. Saya juga karena saya butuh duit kerja ya, saya nurut aja yang saya namanya. Gimana sih? Kita TKW butuh duit, butuh kerja, di luar juga kan kehidupannya mau harus semua bayar. Jadi udahlah, saya nurut di situ. Lah giliran udah 1 bulan, kerja di situ lah udah 1 bulan. Dia ngomong, kata agennya, dia tiap hari katanya neneknya komplain saya. Ini ngomong katanya suaranya besar lah, marah-marah dia lah kalau ngomong katanya gitu. Bukannya setahu saya dia yang selalu marah saya, keras-keras suara kalau neneknya itu. Tapi saya nggak pernah komplain apapun sama agent tentang majikan itu. Saya nggak pernah komplain. Nah, udahlah, saya terima komplainan majikan itu, nggak masalah. Terus aku bilang, Cek, itu majikan udah 23 sekarang. Saya kan bilang sama gini, Kakak mengisi apa-apa, jika kau chung lah, jika yat kau yut lah, kan jule, jika hoi, jika ngocut liang. Sai, mày, iman kok mày chút lại. Kan kau mau pilih tuh liang. Si meng mau lagi. Apa kalau surat itu apa namanya? Cincin. Dia bilang, yang tuh cincin. Mau lihat dia, mau ini. Pintu, katanya. Marah-marah sama saya, si nenek itu. Udah aku diam. Terus aku bilang sama ibu, malah dia komplain aja. Itu Kongyan. Bisa nggak? Kongyan itu katanya. Kalau ngomong bahasa Kantonis sama kalau kurang ajar itu dia ngomong. Boleh mau. Boleh nggak? Masa kau mau pengen cut ya? Terus aku bilang, Singsang mengisi, ika lah kau cung, sab kau hua coye, kan jule ika kata hua, ika ya sang ho ma. Koi pengen cut yang ika kau cung koi lau mo, dengan lain. Terus, hoi, kingat le siang cut liang le, pan kau tahu agency, le pong ka, sab tim le pan le yak cai chip ngo, kau ti hai agent ngo pele kau ti agent. Telejubiang. Maksudnya dia, kamu libur, pulang jam 12, jemput saya ke rumah, bareng pergi ke agent, ayo aku bayar gaji kamu di sana di agent. Dia kayak gitu. Saya nggak ngerti dan nggak paham jangan seperti itu. Aku diam. Udah. Setelah itu dia komplain ke agent. Saya nggak mau ini Kongyan, cancel aja cancel. Tapi agent masih nahanin saya. Dari tanggal 23 bulan 10, aku diemin dia mau cancel saya masih tetap di rumah dia kerja sampai bulan 11 inilah. Nah setelah itu dia tuh yang nggak tahu, dia komplain sama agent itu setiap
hari katanya komplain aku, komplain aku. Tapi aku ya nggak tahu kalau dia itu komplainin saya. Udah aku diam. Lah setelah aku ya tetap kerja. Selagi aku nggak diusir, aku ya nggak pergi lah saya. Aku diam aja, tetap kerja, menjaga dia. Disuruh ke pasar ya aku ke pasar. Disuruh jagain dia ya aku jagain dia. Kan gitu. Lah setelah dari tanggal 23 bulan 10 itu dia komplain saya mau cancel sampai sekarang. Nggak meng-cancel saya, nggak ngusir saya. Lah kemarin tanggal 14 Ejena ngasih tahu saya bulan 11 ini, Mbak besok ambil visa kamu ke imigrasi. Iya saya jam 11 jangan telat. Saya tanggal 13 lagi libur di telepon Ejena, Mbak ngambil visa di imigrasi tanggal besok hari Senin ya, jangan telat, tanggal jam 11 harus ada di Wansai, saya tunggu di exit A5. Dia oke ya aku pergilah. Nah setelah itu aku tuh bilang sama neneknya, Tatay nguisi ya ngodinya Shanghai Yiman Kuk Lowo Tipisa. Saya Shanghai. Mamsi buka kamu kata dia, neneknya alasannya gitu. Lah setelah neneknya itu nggak nyuruh saya pergi, Ejen sudah jam 10 paginya Ejen udah nelpon saya, Mbak, sampean udah mau pergi? Saya nggak dikasih keluar sama majikan, nggak boleh keluar ngambil visa. Kenapa? Alasannya dia sakit katanya pinggangnya, nggak ada yang jaga dia, nggak ada yang ngawasin dia, karena dia di rumah sendiri. Saya nurutlah. Gimana cek? Terus aku, kamu telepon Mr. Lee katanya. Majikan, kakak telepon Singsang, iya. Aku telepon Singsang. Itu nenek gimana nggak ngasih aku keluar ngambil visa ke imigrasi. Terus kata dianya, aku telepon agent itu suruh ngomong majikannya ngomong, Singsang di sana dia ngomong, soalnya neneknya kayak agak stres, ininya kayak mandai loh. Cek itu cek. Lah setelah itu dia ngomong bentak-bentak juga sama agent, sana lihat kau dia senlah cito yang mungkin ya tak kalah kata dia tahu aja. Oke, intinya kamu ambil visa apa enggak itu aja? Saya karena ditahan nggak ngambil visa sampai hari ini. Oke, katanya terus? di cancel dia ngomongnya. Terus? Lah majikan itu nggak mau nyuruh aku keluar ngambil visa, enggak, nahan saya dari tanggal 14. Lah sekarang ini tanggal 15-nya saya mau ngambil visa, malah dia usir saya keluar. Sekarang tanggal 17. Iya, kemarin saya baru diusir dia. Terus agenmu bilang apa? Dia bilang gini ngomongnya agennya, ya berarti itu majikan nggak nyuruh kamu keluar, berarti dia nggak mau kamu, berarti dia cancel. Dia ngomongnya gitu. Oke, poinnya aja. 2 kali agenmu nyuruh kamu part time. Iya, maksudnya itu sih. Dan itu part time sayang. Iya. Dan gagal. Dan kamu cara orang ngomong di intermediate 2 kali nggak dapat apa-apa. Iya, nggak dapat apa-apa. Kan rugi. Kan rugi. Dan kamu sudah di cancel 2 kali. Mau tidak mau kamu harus pulang Indonesia untuk tunggu visa. Karena tidak bisa tunggu visa di Hong Kong. Karena kamu sudah meng-cancel 2 kali visa di Hong Kong, itu tidak boleh lagi nunggu visa di Hong Kong. Jadi majikan pertama gagalin nggak ada masalah, majikan kedua nggak apa-apa, tapi tidak ada majikan ketiga. Jadi kamu harus pulang Indonesia. Finish kontrak interminate atau dengan alasan yang bagus, King Chai Mantai financial problem atau bobonya meninggal, boleh nunggu di Hong Kong, tapi nggak boleh cancel 2 kali. Nggak boleh cancel. Why? Kau Wan唔到邊個啊？邊個快咯？唔見咗啊！你問下個姐姐個身份證號碼，我都唔記得啊！你打電話俾姐姐，好嘛？拜拜。Gimana? Saya nggak bisa. Bukan saya nggak bisa sayang. Karena imigrasi yang menentukan. Cancel sekali nggak apa-apa, tapi kamu cancel 2 kali. Jadi kamu itu ada surat dari imigrasi yang mengatakan bahwa kamu harus pulang Indonesia. Agenmu ngasih surat apa ke kamu? Dia bilang sekarang belum dibawa ke sana suratnya katanya. Iya. Kalau majikan ini kamu cancel,
sudah pasti kamu harus pulang Indonesia. Karena kamu cuma bisa cancel 2 kali majikan aja. Jadi tidak boleh 3 kali. Tapi kan bukan kesalahan salah loh, Cayun. Iya maksudnya majikannya. Imigrasi menuliskan Molen Pinko Chosiu Langji Yufan Jike Hongha. So, kenapa selalu saya bilang kalian selalu kalah dan salah. Bukan kamu yang ngengsel, aku tahu. Tapi kalau 2 kali itu sudah tidak diizinkan kamu tinggal di Hong Kong. Ini peraturan. Bukan saya yang buat peraturan. Jadi kenapa saya selalu bilang berhati-hati. Yang saya herankan kenapa kamu masih mau part-time lagi gitu loh. Saya juga nggak ngerti ya, orang disuruhnya katanya disuruh duduk di situ, maksudnya itu langsung kerja gitu loh. Mbak, gini loh Mbak, seseorang yang bekerja di rumah majikan, kalau belum turun visa, ya ini akibatnya. Ini akibatnya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Timah loh, Gong. Sao Gong nggak le? 收工屌你諗下，係成台都係嘢啊，不翻錢夠。我講咗聽日放假㗎啦，我都係咁樣樣。Wah,好多嘢。 nyari majikan bisa. 你閪㗎啦，冇玩閪㗎。你瞓覺啊？ Iya, kalau pulang sih pulang. 而家買飯，買魚飯。買飯先啦。係咁咯。好啦，瞓覺啦，跟住啦。拜拜。 Tapi kalau cari majikan bisa saya. Loh, cari majikan bisa, tunggu visa di rumah. Iya, boleh. Maksudnya boleh. kalau saya nunggu visa boleh. Maksudnya saya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya imigrasi suruh aku pulang, dia kan udah saya disuruh agent, sini uangnya jangan dihabisin, takutnya nanti kamu pasti pulang, katanya gitu. Agent manapun pasti kamu itu pulang, dia disuruh pulang, nggak boleh tinggal sini lagi. Berarti nggak bisa tinggal di sini. Ini loh Mbak, maksud saya adalah, oke lah, agent pertama ngasih kamu majikan pertama ruwet, itu harusnya kamu sudah ninggalkan agent itu, sayang. Saya nggak ngerti ya. Saya nggak paham kenapa kamu masih bertahan sama agent yang sudah nyata-nyata nggak jelas. Gitu Dan ya. kesalahan bukan di agent, kesalahannya ada di kamu. Kenapa? Wes ngerti agentnya nggak jelas. Aku ya pernah masuk agent kok ya. Ngomong kok. Jangan disebut namanya, karena saya tidak ingin ntar disomasi. Jadi sekali lagi, udah tahu nggak jelas. Kenapa kamu mau sikung? Dan ini peraturan sekali lagi. Kamu sikung, kalau ketahuan imigrasi, kamu ditangkap. Siapa yang masuk penjara? Ya rugi kan? Iya. Kamu. Kayak sekarang, kamu yang rugi. Majikan nggak rugi, sayang. Majikan cuma rugi uang. Dia nggak rugi apapun. Kenapa? Sampai sikung 2 kali. Kenapa di Bandung? Saya tidak pernah mengizinkan majikan untuk sikung. Kerja 1 hari, kalau majikan yang tidak suka di-interminate, dia harus beliin tiket dan membayar 1 bulan gaji notis. Nah, itu kenapa sampean semuanya tidak saya izinkan untuk sikung. Jadi saya tuh pomu kalian, saya itu melindungi kalian. Seandainya majikan 1 hari, 2 hari, seminggu nggak suka, dia harus membayar kamu semuanya, kewajiban. Tapi kamu nggak, sayang. Kamu kerja 1 bulan, 2 bulan, nggak dapat apa-apa. Kamu cuma dapat gajimu. Padahal kamu berhak mendapatkan tiket dan berhak mendapatkan 1 month notice. Iya. Tapi dia nggak ngasih apa-apa. Iya, karena kamu nggak ada harganya, sayang. Kamu tuh nggak ada harganya. Kamu tuh tidak dihargai sebagai manusia yang sedang bekerja. Kamu itu dianggap sampah yang bisa didaur ulang, dibuang. Nah, ini yang saya ingin marah mulai awal tadi. Kenapa saya nunggu kamu berbicara selesai? Karena sebenarnya saya sudah tahu akhirnya itu seperti apa. Kenapa saya tadi potong pembicaraanmu karena setengah jam lebih. Karena mengrungokna om cerita ke dawan. Jadi yang lainnya nggak nutut. Jadi dari awal pertama, oke lah, pertama kamu bisa bilang bodoh. Kedua, masa goblok lagi, sayang? Kan enggak juga. Harusnya kamu sadar, Nduk. Mbak, sampean mungkin lebih tua dari saya, sorry. Aku gini loh, saya tuh kayak orang bingung ya. Karena saya dengan keluarga, dengan yang ada di sini bagaimana gitu ya. Berarti kan bebanmu, Dek, bukan cuman itu, Mando. Bukan cuman masalah ini aja. Nduk, tak telepon siapa, Kang? Paham nggak maksud saya? Jadi kamu itu kebingungan sendiri, kelabakan sendiri, dan berakibat kamu harus pulang Indonesia. Iya, nggak apa-apa pulang Indonesia, nggak apa-apa pulang Indonesia. Oh, kurang, mati. Tapi kan aku masih bisa kesini lagi kalau misalnya. Kalau bisa ke sini pastinya masih bisa karena kamu tidak ada catatan kriminal. Tapi masalahnya kan ya rugi kamu, sayang. Iya. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat duit tiket.
itu kawanku malah goblok-goblokin aku tadi. Maksudnya? Kawanku bilang kamu kok bodoh. Kayak itu, di luar sana, Mbak. Halo. 喂，啲僱主未得啊！我想問咗佢先，我自己得唔得？ Kamu để chụp in á, cái màn khởi lah, chụp di luar. Karena ya saya tidak membodohkan kamu, cuman Enggak, kamu kawan-kawanku bilang kenapa kamu kok katanya dibilang turun visa kamu kok mau juga di cancel nggak dapat apa-apa. Ya jeneng ngomong. ya nggak bisa, kamu nggak bisa nuntut. Itulah. Kamu nggak bisa nuntut. Nggak bisa nuntut minta uang gaji. Nggak dapat tiket, nggak dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa. Ya aku tuh kayak makanya aku sekarang kalau lain kali kalau cari majikan tanda tangan jangan mau di rumah dia itu sikung itu nggak mau lagi. Kan kalau belum turun visa nggak boleh. Kan memang nggak boleh turun sebelum turun visa, memang nggak boleh. Karena itulah agent kecil-kecil kan berani. Kalau agent seperti kita nggak berani, Mbak. Karena kita membahayakan nasib kita sendiri. Aku juga ya di agent besar itu dulu juga itu yang aku dapat dari awal pertama datang ke Hongkong, nggak pernah saya yang namanya money part-time di dalam majikan. Dua agent yang kamu sebut itu agent bagus-bagus semua. Dua-duanya itu bagus-bagus semua. Aku tahu, aku kenal mereka. Jadi dua agent yang kamu sebutkan di awal tuh mereka bagus. Jadi mereka nggak akan berani nyuruh kamu part-time kayak gitu. Itu hanya agent kecil-kecil. Kenapa saya bilang agent yang nggak punya lesson, mereka nggak takut. Karena kalau ada masalah, mereka biarin kamu, telantarin kamu. Iya, itulah kayak gitu. Kita ada masalah, KJRI ngejar, labor ngejar, pemerintah ngejar. Tapi agent kecil, karena agent kecil nggak ada yang peduli. Kan mereka agent kecil-kecil, nggak mungkin agent besar dan punya cabang. Ngerti nggak? Jadi udah nggak apa-apa, karena itu adalah pengalaman buat kamu dan pengalaman buat teman-teman yang lain. Jangan pernah kerja sebelum visa turun. Paham nggak? Iya, udah sudah berlalu. Karena saya orangnya tidak pernah melihat masa lalu. Saya tahu sih Cek gini kayak saya tuh hatinya tuh polos karena saya itu ya mungkin demi keluarga, demi anak-anak ya. Kayak orang bingung gitu. Kamu tahu aku dari mana? Saya kawan aku banyak yang ngasih tahu, Mbak ini yang di YouTube ini lihat ini. Saya kasih ini nomor WhatsApp-nya, pergi ke sana kamu curhat ke sana. Semua kamu bilang ke dia. Kamu lihat YouTube saya nggak? Sempat lihat YouTube saya nggak? Lihat di sini ada. Uh-uh. Di sini semuanya ada yang Teteh bilang masalah ada pembantu yang mandi di rumah majikan itu aku Di kamar majikan. Iya, tidur di kamar majikan, tempat tidur di kamar majikan, mandi di kamar mandi majikan. Aku juga denger itu. Berarti kan Samen harus hati-hati. Ya nggak apa-apa lah sudah terjadi. Sekarang Samen ambil keputusan untuk cari majikan pulang Indonesia. Benar tidak? Iya, benar. Ya udah berarti saya tutup dulu di sini ya di YouTube. Oke, buat teman-teman yang lainnya, ini adalah pengalaman pribadi dari Mbaknya sendiri. Bukan berarti kamu di Hongkong puluhan tahun kamu tahu peraturan ya, Mbak. Mbaknya ini sudah lama di Hongkong. Berapa tahun, Mbak? Saya 2017. Sampai sekarang. Tahunan di sini bukan jaminan dia tahu aturan. Dan sekarang dia terjebak oleh agent yang dimana tidak bertanggung jawab, ngengsel 2 kali sayang. Ngengsel 2 kali dan dia tidak dapat apa-apa. Ingat, jangan sampai kalian terpesona oleh omongannya agent. Dan ini saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa karena sampai hari ini Mbaknya nggak ambil visa. Statusnya seperti apa juga tidak ada orang tahu. Jadi itu aja dari saya tutup karena ada beberapa orang di sini. Pesan saya, apes tidak ada dalam kalender, jangan pernah bermain-main dengan api kalau nggak kepingin kebakaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan papai.